Dari Gerak Sangkala Surabaya, 1062, The Voice of Love. Shalom, selamat malam, kasih Tuhan. Kembali dalam program Ultimate Intimacy di ruang dengar Anda pada edisi Jumat 10 Juli 2020 bersama saya, Sudarso Silo, dan tentunya saya menyapa dulu yang ada di studio, istri saya juga Pak Luki yang mendampingi untuk melayani kasih Kristus. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema mengenai kehidupan di dalam Yesus. Sebelum itu mari kita menyatukan hati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mendengar dan tahu dan melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu, maka kehidupan kami akan baik, maka rancangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami, jadikan hati kami menjadi lahan yang subur untuk ditaburi benih firman-Mu, benih yang merupakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kehidupan di dalam Yesus. Kadang banyak orang punya banyak pengertian mengenai bagaimana kita hidup dalam Yesus. Tapi sebetulnya di Alkitab sudah dicatat banyak sekali. Ya, kita kalau mau teliti, saya tidak ngomong di Perjanjian Lama ya. Kalau dengan Perjanjian Lama itu 49. Di Perjanjian Lama 2, di Perjanjian Barunya 47 di dalam Dia, tapi ada 1 di dalam Kristus di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru saja 48 ya semuanya ayat yang mengatakan di dalam Dia, di dalam Yesus. Dan sangat penting buat saudara sekalian, buat kita semua, buat kasih Kristus, kita harus mengerti apa yang dimaksud di dalam Dia atau di dalam Kristus. Kita akan baca di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28a. Dikatakan begini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Ya, hidup itu live, bergerak itu move, ada itu be, ya, keberadaan. Jadi 3 poin yang akan kita bahas secara detail ya. Apa yang dimaksud di dalam Dia. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, dan di dalam Dia kita berada atau be ya. Live, move, be. Ya, kita semua tahu bahwa ada 3 pilar kehidupan. Saya sering membahas mengenai ini. 3 pilar kehidupan atau 3 dimensi kehidupan. Ya. Live, move, be ya, di Kisah 17 ayat 28a. Live, living, being, moving ya. Wilayah kehidupan, living ya. Martabat ilahi ya, keserupaan dengan Tuhan, being, keberadaan kita. Lalu moving, mandat ilahi ya. Living itu hidup di dalam wilayah kehidupan yang Tuhan berikan ya. Being, hidup, berada, menjadi dengan martabat ilahi ya, yang Tuhan berikan. Dan moving dengan mandat ilahi yang Tuhan berikan. Kita lihat bahwa apa yang telah menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan manusia, perintah kehidupan, 3 pilar kehidupan. Kita tahu di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan begini, Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu bahasa Ibraninya Perjanjian Lama itu samayim, bahasa Inggrisnya heavens ya, bentuk jamak ya, dan bumi kita tahu bumi ya. Nah, jadi sebenarnya Tuhan tuh
pada mulanya menciptakan sorga dan bumi. Bukan cuma langit yang kita lihat ke atas, langit enggak, sorga. Sorga itu bicara alam yang enggak kelihatan. Dan alam yang kelihatan, dimensi yang tidak kelihatan dan dimensi yang kelihatan. Apa itu dimensi yang enggak kelihatan? Banyak, saudaraku. Sama seperti radio ya. Kita dengar radio ini kan enggak kelihatan. Frekuensi radio enggak kelihatan, tapi kita tahu ada karena apa? Kita dengar. Tapi enggak kelihatan gitu loh. Nah, dimensi itu ada. Demikian pula sorga. Sorga itu ada, tapi tidak kelihatan. Tapi ada karena apa? Karena Allah menciptakan sorga dulu, baru menciptakan bumi yang kelihatan. Bumi itu kelihatan. Alam yang kita lihat dengan kasat mata itu bumi. Sedangkan yang tidak kelihatan itu alam sorga. Kenapa ini penting? Saya ulang-ulang. Karena kita harus punya pengertian konsep yang benar dulu. Karena ini merupakan blueprint dari penciptaan Tuhan atas setiap daripada kita. Jadi kita harus betul-betul punya satu gambaran yang jelas dan benar. Karena kita semua bergerak dari blueprint ini. Nah, ketika Tuhan menciptakan alam yang tidak kelihatan, itu ada kerajaan Allah di dalamnya. Kerajaan Allah itu malaikat bersama malaikat, semua malaikat yang Tuhan ciptakan untuk melayani Dia. Nah, terus di alam yang kelihatan itu kan ada bumi. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu diciptakan untuk memerintah atas kehidupan di bumi. Ya, kalau Tuhan bertahta di kerajaan Allah, manusia itu bertahta menjadi wakilnya Tuhan ya di bumi. Kenapa saya katakan wakil? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa. Segambar dan serupa ini menunjukkan satu keistimewaan ya. Karena malaikat pun tidak segambar dan serupa. Tidak pernah ada ayat di Alkitab yang mengatakan malaikat itu diciptakan segambar dan serupa. Jadi kalau Allah itu bisa hidup di dua dimensi, dimensi sorgawi yang tidak kelihatan dan dimensi bumi yang kelihatan, manusia sebenarnya juga diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Jadi mestinya manusia juga bisa. Dan dulunya memang bisa. Bahkan manusia diberi warisan wilayah kehidupannya, bumi ini jadi wilayah kehidupannya manusia. Jadi gambarannya begini. Saudara tahu kalau saya bicara mengenai telur ya. Telur itu kan ada kuning telur, ada putih telur. Nah, kalau mentah, saya bicara telur mentah itu ya mentah maupun matang, biasanya kuning telurnya itu di tengah-tengahnya putih telur. Dan kalau semisalnya kita mengambil kuning telur itu sebagai dimensi yang kelihatan, lalu kuning telur itu sebagai dimensi, putih telur sebagai dimensi yang tidak kelihatan atau dimensi sorga, alam sorga, di mana Allah bertahta, kerajaan Allah bertahta. Maka itu satu gambaran dari telur yang utuh. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa membuat kuning telur dan putih telur menjadi terpisah. Dimensi sorgawi yang dulunya melingkupi bumi itu menjadi bisa tidak ada, karena bumi jatuh ke dalam tangan si jahat. Karena manusia yang mestinya diciptakan segambar dan serupa sebagai mempelai Tuhan dengan martabat ilahi, diciptakan dengan kasih untuk dicintai, untuk punya hubungan. Kenapa saya katakan dicintai? Karena hanya yang segambar dan serupa yang bisa memiliki hubungan cinta, hubungan kasih. Kalau saya memberikan gambaran begini, saya kan juga punya binatang peliharaan, saya punya anjing. Ya, memang bukan anjing bagus mahal, tapi kami ya memelihara dan kami menyayangi anjing kami. Kami kasih makan, sakit pun dibawa ke dokter dan lain sebagainya ya. Dilus-elus ya, diajak bercanda. Cuman saya tidak akan pernah bisa jatuh cinta dengan anjing peliharaan saya. Karena apa? Kita tidak segambar dan serupa, tidak bisa komunikasi. Tapi sayang ya, Tuhan sayang dengan semua ciptaannya, dengan bumi, dengan malaikat, dengan manusia, tanaman ya, binatang ya. Tapi dia hanya jatuh cinta dengan manusia. Nah, itu kelebihan kita.
Karena apa? Karena kita dipersiapkan untuk jadi mempelai Kristus nantinya. Kita dijadikan penyembah-penyembahnya. Itu keberadaan kita. Jadi kita tadi lihat ada 3 pilar kehidupan, ya. Hidup di dalam Kristus, bergerak dalam Kristus, dan berada. Nah, keberadaan kita itu sebagai makhluk yang dicintai Tuhan, sebagai calon mempelai Kristus, sebagai imam atau penyembah. Itu adalah pilar kehidupan. Dan kita diberi mandat sama Tuhan, diberi perintah, mandat ilahi di Kejadian 1 ayat 28 untuk kita berbuah, memenuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa atas binatang di udara, di laut maupun di darat. Jadi kita itu sebetulnya wakilnya Tuhan untuk di bumi ini. Nah, ini konsep penting, saudaraku. Kita diciptakan serupa, segambar untuk punya hubungan cinta dengan Tuhan. Karena kita dicintai, ya. Apa buktinya, Pak? Loh, ya buktinya manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mau mengampuni, mau bahkan rela untuk menurunkan anaknya yang tunggal itu untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap saudara dan saya yang percaya, beriman. Kalau malaikat tidak pernah disebut di Alkitab bahwa dia akan diampuni oleh Tuhan. Nah, itu buktinya kalau Tuhan itu mencintai kita. Itu pertama. Lalu kita diberikan mandat untuk bisa menguasai bumi, memenuhi bumi, berkuasa, menaklukkan. Nah, menaklukkan yang penting. Menaklukkan ini menaklukkan siapa? Bukan menaklukkan sama manusia loh. Waktu Kejadian 1:28 di mana perintah ini diberi, waktu itu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika Tuhan ngomong penuhi bumi dengan be fruitful, ya, penuhi bumi, berbuahlah, beranak cuculah, penuhi bumi, itu dengan orang-orang seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Cultural minded, dan untuk menaklukkan siapa? Bukan sesama manusia, tapi menaklukkan si jahat. Karena ketika malaikat Tuhan yang diciptakan di alam sorgawi itu ada yang memberontak, bahkan mengajak sepertiga dari malaikat yang lainnya ikut memberontak kepada Tuhan. Mereka itu membentuk kerajaan maut. Jadi kerajaan maut itu karena Tuhan marah dan Tuhan melemparkan mereka ke bumi. Sehingga di Kejadian 1 ayat 2 itu dikatakan maka bumi itu tidak berbentuk, gelap, kosong. Padahal ciptaan Tuhan tidak ada yang gelap, kosong, tidak berbentuk. Tapi roh Allah melayang-layang di atas. Karena apa? Karena gambarannya adalah Tuhan marah dan melemparkan menghukum mereka ke bumi dan mengutus manusia dengan mandat untuk menaklukkan si jahat, menjaga si jahat tidak kemana-mana. Tujuan utama dari Tuhan itu. Oleh karena itu manusia diberi wilayah kehidupan, yaitu apa? Taman Eden di bumi ini, menjadi pewaris wilayah kehidupan yang Kejadian 2:15. Maka Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan itu pakai bahasa Ibrani obat atau menyembah, bekerja dalam service, work for service, ya, dalam penyembahan, dan syomar untuk menjaga, secure, protect, jadi mengamankan, jadi wakilnya Tuhan, berkuasa memerintah di bumi. Itu ada 3 pilar kehidupan: hidup di wilayah kehidupan Tuhan, bergerak dengan mandat ilahi Tuhan, memerintah, berkuasa di bumi, dan berada sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak ciptaan Tuhan yang dicintai Tuhan. Jadi kalau kita bicara 3 pilar kehidupan ini, kita mesti tanya, Pak, yang mana yang lebih penting, Pak? Yang mana yang duluan? Ya, urutannya adalah keberadaan kita itu penting. Jadi identitas diri kita, being atau keberadaan kita. Jadi kalau di Kisah 17 ayat 28a itu kita hidup, bergerak, dan berada. Beradanya itu paling penting. Setelah kita berada, kita baru bergerak. Jadi setelah bergerak, kita bergerak di wilayah kehidupan yang Tuhan telah berikan. Nah, ini bedanya Alkitab dengan ilmu psikologi, ya. Kalau kita bicara
Di Alkitab jelas tadi Kisah 17-28 urutannya adalah memang di situ disebutkan tidak urut, tapi pengertian urutnya adalah nomor satu adalah keberadaan kita. Siapakah diri kita itu penting. Banyak dari kita kehilangan jati diri kita. Kenapa? Karena Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, martabat ilahinya hilang. Dia yang dulunya bisa hidup di dalam 2 dimensi, itu akhirnya dia terpental, bahkan diusir dari Taman Eden oleh Tuhan, dan membuat dia kehilangan wilayah kehidupan juga, mandat ilahnya. Dan kematian Kristus di atas kayu salib, pengorbanannya dan kebangkitannya pada hari ketiga, membuat barang siapa yang percaya, saudara dan saya, pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua memperoleh identitas diri kita kembali. Jati diri, keberadaan kita dalam Tuhan itu dipulihkan oleh itu. Itu yang pertama. Jadi penting sekali saudara dan saya untuk mengalami pemulihan jati diri kita dulu. Melalui apa? Melalui iman kepada Yesus Kristus. Setelah jati diri kita dipulihkan, kita akan mulai bergerak. Jadi sama kalau kita percaya bahwa kehidupan adalah suatu journey, suatu perjalanan. Yang mana saya percaya karena Alkitab juga menyebutkan bahwa Yesus adalah jalan, hidup dan kebenaran. Jadi kalau dia adalah jalan, maka kehidupannya adalah suatu perjalanan yang harus kita lalui melalui dia, di dalam dia, Yesus sebagai jalannya. Nah, kita kalau mengerti itu, kita akan memulai starting point di mana kita bergerak itu dengan keberadaan kita sebagai anak yang dicintai Tuhan. Nah, kita dari situ kita bergerak, move, ya, bukan cuma sekedar bergerak, tapi dengan move ke arah tujuan kita, di dalam bergerak kita di dalam wilayah kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Tapi kalau kita melihat ilmu psikolog, ya, ilmunya Maslow, mungkin saudara pernah dengar Maslow, Bapak Maslow, Dr. Maslow ini ahli psikologi yang sangat terkenal, ya, dengan teori diagram Maslow-nya, ya, di sana, dan sangat terkenal, bahkan sampai hari ini masih dipelajari sebagai ilmu dasar dari psikologi, ya, dipakai di marketing, dipakai manajemen, dipakai di psikologi, kejiwaan dan lain sebagainya. Jadi menurut teorinya Maslow, itu orang harus punya pangan, sandang, papan dulu. Jadi keberadaan, kebutuhan untuk hidup, ya. Orang kalau tidak makan kan tidak bisa hidup. Itu nomor satu, harus ada dulu, baru meningkat ke arah safety dan security. Jadi mungkin keamanan dan keselamatan, ya. Jadi maksudnya punya rumah, punya keselamatan dan keamanan untuk setelah hidup bisa makan, bisa nyaman, selamat, baru naik ke arah sosial, kepemilikan dan sosial, baru naik lagi ke arah self esteem atau gengsi, status, ya, kita bicara. Baru paling tinggi adalah self actualization atau menemukan jati diri. Jadi menurut teori Maslow ini orang harus bisa makan dulu, punya rumah dulu, punya pakaian cukup, terus punya teman-teman dan memiliki belonging, ya, harta, baru dia punya gengsi, hormat. Setelah itu baru dia bisa menemukan jati dirinya. Jadi kalau orang tidak bisa menemukan itu, tidak bisa ketemu jati diri. Nah, ini yang beda dengan Bible, dengan Alkitab, dengan isi hati Tuhan. Karena kalau misalnya ini kalau bicara teori Maslow, ya, saya memang bukan dari psikolog, cuman kalau saya lihat sepintas, berarti orang tidak akan pernah bisa menemukan jati dirinya kalau dia tidak punya hubungan sosial yang baik, ataupun dia tidak punya rumah. Kan di sini harus ada syaratnya safety dan security. Jadi punya rumah, punya sandang. Kalau orang tidak punya rumah, tidak punya jati diri berarti. Nah, ini sesuatu yang mungkin agak tidak sinkron, ya, karena banyak dari orang, mungkin di Indonesia banyak yang punya rumah, ya, karena rumah mungkin tidak terlalu mahal. Tapi kalau kita bicara di luar negeri, di Jepang, siapa sih yang punya rumah? Banyak yang sewa. Betul loh, mayoritas sewa. Bahkan banyak homeless. Di Amerika
banyak homeless. Tapi bukan berarti mereka yang tidak punya rumah ini tidak bisa menemukan identitas diri mereka. Nah, ini sesuatu yang Alkitab jelas sekali mengatakan being atau keberadaan kita itu merupakan persyaratan yang sangat penting untuk kita bisa memulai. Jadi kalau prinsipnya manusia itu Maslow itu have ya, memiliki dulu, terus do melakukan, terus be menemukan jati diri. Tapi kalau Alkitab lain, be dulu, being atau keberadaan kita. Orang menemukan jati diri dulu. Siapa? Anak Allah. Kalau dulu kita belum bertobat, kita siapa ya? Kita lihat KTP, kita baca nama kita masing-masing ya. Tapi setelah kita bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tanya, kita siapa? Kita langsung jawab, kita anak Allah. Nah itu adalah keberadaan kita, itu adalah identitas diri kita. Baru kita melakukan, move ya. Jadi bukan cuma do, tapi move. Karena kalau do saja, banyak orang do melakukan banyak hal, tapi tidak ada tujuannya. Kalau move itu bergerak ke arah tujuan, sasaran, target. Iya kan? Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita mandat. Mandat itu untuk melakukan sesuatu. Baru kita memiliki. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah kita menemukan itu semua, baru segala sesuatunya ditambahkan. Itu prinsipnya Alkitab. Prinsipnya 3 mandat ilahi, 3 perintah Tuhan terhadap manusia. Dan ini blueprint yang sangat penting buat saudara dan saya untuk memulai semua pembicaraan kita, atau bahkan ketika saudara mau membaca Alkitab, saudara harus bisa menemukan ini dulu. Setelah saudara menemukan ini, saudara akan punya gambaran yang jelas. Kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib? Kenapa kita harus mulai diri kita, kehidupan kita, starting point-nya, titik nolnya ya. Titik nolnya itu dengan jati diri kita. Sebagai apa? Seperti di Matius 3, 16-17, ketika Yesus dibaptis ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Jadi sorga terbuka ya. Dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah itu adalah starting point pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memulai pelayanannya itu dengan keberadaan jati dirinya jelas dulu. Sebagai siapa? Sebagai anak yang dikasihi Bapa dan yang berkenan kepada Bapa. Demikian pula saudara dan saya. Setiap kita, ketika kita dalam hati percaya, dengan mulut kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka status kita, identitas kita langsung menjadi anak-anak yang dikasihi dan berkenan di hadapan Allah. Nah ini penting. Ini perintah pertama. Being, keberadaan kita, itu adalah starting point atau titik nol kita, yang kita mulai bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Dia kita memulai journey, perjalanan kita untuk menyelesaikan pertandingan yang baik.